Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video kali ini judulnya adalah media cacing sutra kaya nutrisi. Di sini akan saya jelaskan bagaimana untuk memperkaya atau menambah nutrisi buat budidaya cacing sutra. Di sini ada 3 wadah, semuanya juga sudah mengandung cacing sutra. Di sini pun sudah ada cacing sutra ya teman-teman. Nanti sebelum dipindahkan ke kolam terpal, saya ingin menambah atau memperkaya nutrisinya dengan cara menambahkan fermentasi pupuk kandang atau kotoran hewan dari kambing ya teman-teman. Untuk itu saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat fermentasi pupuk kandang. Di sini saya beli 5 kantong pupuk kandang yang nanti akan dicampur dengan molase sebanyak 300 ml ya teman-teman. Ini 300 ml. Lalu sebagai probiotiknya saya menggunakan E4 sebanyak 3 tutup botol ini yang sudah saya campurkan ke dalam air 500 ml ya teman-teman. Molase ini langsung dicampurkan ya teman-teman ke dalam larutan E4 tadi. Nanti sisa yang ada di dalam wadah ini bisa dibersihkan atau ditambah air bersih supaya terbawa semua ya teman-teman. Sudah, ini kita aduk merata ya teman-teman. Setelah 5 bungkus pupuk kandang ini dibuka dan setelah wadah ini dibersihkan dengan air bersih sehingga larutannya menjadi 1000 ml ya teman-teman kurang lebih, dan ini siap diberikan atau disiramkan ke media yang akan difermentasi. Ini begini caranya teman-teman ya. Diberikan dengan cara merata ke semua bagiannya. Nanti setelah ini diaduk. Setelah diaduk merata dan setelah wadah-wadah ini dibersihkan, ditambah dengan air bersih ya teman-teman, sehingga wadah-wadah yang tadinya ada bahan-bahan kimianya sekarang sudah dimasukkan ke media pupuk kandang ini ya teman-teman. Dan karena ini untuk memperkaya nutrisi, maka ini akan diberikan lebih seperti molase. Tadi diberikannya 300 ml ya teman-teman untuk 3 kolam terpal. Jadi masing-masing kolam terpal mendapatkan 100 ml. Dan E4 nya pun diberikan tadi 3 botol, 3 tutup botol ya teman-teman. Diaduk merata ke dalam air 500 ml sehingga totalnya dengan pembersihan wadah-wadah ini kurang lebih 1 liter ya teman-teman. Dan campuran ini diaduk ke dalam pupuk kandang sebanyak 5
plastik, dan saya beli satu plastiknya ini 5.000 ya teman-teman. Semuanya ada 5, dan ini siap untuk difermentasikan, yaitu dengan cara ditutup ya teman-teman. Ditutup dengan penutup apapun supaya ini terjadi fermentasi sempurna, karena fermentasi ini harus kedap udara atau tanpa udara, makanya harus ditutup ya teman-teman. Fermentasi ini berlangsung kurang lebih 3 hari sebelum dimasukkan ke lumpur yang berisi cacing sutra tadi. Dan untuk mempermudah pengadukan digunakan sendok tembok semacam ini ya teman-teman. Ini juga tadi dibulak-balik dari bawah ke atas, lalu dari atas juga ke bawah, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, sehingga ini campuran molase E4 nya ini berlangsung dengan rata ya teman-teman, dan ini siap ditutup. Ini hari ketiga fermentasi pupuk kandang untuk memperkaya nutrisi pakan cacing sutra. Coba kita sama-sama buka ya teman-teman, apa yang terjadi di dalam wadah ini. Ini talinya sementara saya akan potong dulu biar mempermudah. Nah, ini kayaknya sudah bisa. Langsung kita buka apa yang terjadi ya teman-teman. Dan di sini banyak uap air, dan ini harus disingkirkan. Nah, inilah teman-teman hasil fermentasi pupuk kandang kohai kambing yang siap dicampurkan dengan lumpur untuk menambah nutrisi budidaya cacing sutra. Dan ini akan saya bagi menjadi 3 sama rata, karena saya budidayanya untuk 3 kolam terpal. Pembagian hasil fermentasi ini sudah dilakukan dengan sama rata, dan sekarang siap untuk dimasukkan atau dicampurkan ke dalam lumpur ini ya teman-teman. Cara nyampurinya gini aja, langsung ya, langsung aja, nanti tinggal diaduk. Tuh, cara nyampurin gini aja teman-teman ya, tinggal diaduk. Ini yang pertama, juga nanti yang kedua, dan yang ketiga. Ketiga hasil fermentasi kotoran kambing sudah dicampurkan kepada lumpur, dan ini diaduk secara merata supaya semuanya mendapatkan yang sama. Dengan cara ini diharapkan kandungan nutrisinya semakin bertambah banyak, supaya cacing sutranya akan bertumbuh dengan maksimal. Dan ini harus diaduk ya teman-teman. Cara pengadukannya seperti biasa aja, digini ya teman-teman ya. Setelah diaduk, maka campuran lumpur dan fermentasi pupuk kandang siap dipindahkan ke kolam terpal ini ya teman-teman.
Ini sudah siap kolam terpalnya dan diisi air. Cara memindahkannya nanti akan dipindahkan menggunakan gayung, dan satu jolang ini diperuntukkan untuk satu susun kolam terpal ini. Ini cara memindahkan campuran lumpur tadi. Gayung, satu gayung demi satu gayung ya teman-teman, seperti demikian. Dan ini akan terus dilakukan sampai habis. Ini memang butuh ketelitian dan ketelatenan ya teman-teman ya. Tapi ini suatu kerjaan yang sangat menyenangkan ya teman-teman, karena dengan cara gini mudah-mudahan hasil budidaya cacingnya bisa berlimpah dan tidak akan tergantungan lagi dengan orang lain, jadi bisa produksi sendiri. Dan bahkan bila hasil panennya melimpah, maka bisa dijual dan pasti akan mendapatkan income tambahan. Nah, setelah ini semuanya dipindahkan ke kolam terpal ini perlu direndam dulu sekitar 2 hari ya teman-teman ya. Jangan langsung diberikan cacing, biar nanti lumpurnya mengendap dulu, dan nanti dikasih air dan airnya sudah bening, baru kita tabur benih atau starter cacing sutra yang sebelumnya sudah dikarantina. Nah, ini ya habis ya teman-teman ya, tidak terasa satu jolang sudah saya pindahkan dengan ketelitian, kesabaran, dan keuletan. Nah, nanti tinggal jolang kedua dan ketiganya pun akan saya lakukan seperti jolang pertama. Proses pemindahan lumpur dari ketiga jolang ini sudah selesai dilakukan. Semuanya sudah beres, sudah dipindahkan ke kolam terpal. Satu jolang untuk satu kolam, dan ini sudah diisi air. Dan ini proses perendaman ini dilakukan 2 hari ya teman-teman. Nanti hari ketiganya baru saya masukkan starter cacing sutra atau bibitnya. Sekarang saya akan pindahkan ke kolam terpal sebagai hunian baru dari cacing ini. Cara masukannya ini ditebar, dibagi rata ya teman-teman. Tuh, begini saja ya teman-teman, ini cara menebar bibit starter untuk budidaya cacing sutra. Ini semua disebar secara demikian ya teman ya. Mudah-mudahan budidaya cacing sutra ini dapat berlangsung dengan semestinya. Sekarang lumpurnya sudah dihuni oleh cacing sutra sebagai habitatnya yang baru.
Ini penampakan hari ke-17 dan hasilnya sangat memuaskan. Terlihat cacing sutranya cepat berkembang biak. Di sini kelihatan cacing sutranya bersukaria, bergoyang dan menari ke sana kemari dengan warna merahnya yang cerah. Hal ini menunjukkan kebetahan dan kenyamanan si cacing sutra untuk hidup dan memperbanyak diri di hunian yang baru ini. Itulah kegunaan mencampurkan fermentasi pupuk kandang ke dalam lumpur ini. Jadi lumpurnya berpori-pori atau fosforus, juga kaya nutrisi, dan lumpurnya tidak padat, sehingga memudahkan si cacing sutra menyimpan telur-telurnya di dalam lumpur yang berpori ini. Kalau cacing sutranya sudah bisa dipanen, berarti saya sudah tidak usah lagi membeli ke tukang pakan di pasar ikan. Dan ini sudah melaksanakan salah satu anjuran pemerintah untuk stay at home, yaitu diam di rumah saja, untuk memutuskan mata rantai pandemi corona yang sekarang sedang terjadi. Demikianlah akhir video ini. Semoga bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman di dalam swamandiri pengadaan pakan untuk breeding cupang atau ikan hias lainnya. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Dadah.